Ekonomi Jaya Jaya Ekonomi. Halo, Assalamualaikum. Halo semuanya. Halo, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfata, biasa dipanggil Alfa. saya Zahra, salah satu alumni PB Undip. Jadi kenalin, nama saya Francisca Sonia Dikianto. Kalian bisa panggil saya Sonia. Sekarang ini saya bekerja sebagai manajemen training di PT Astra International Tbk. Aku Nisaul, alumni FEB Undip, jurusan ISP Angkatan 2014, dan saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan sebagai junior analis. Hai, Assalamualaikum semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa, stay safe, stay healthy. Oh iya, kenalin, aku Zada, staf muda Job and Scholarship bidang Advokesma BEM FEB Undip 2020. Nah, kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua untuk ngomongin perihal dunia karir yang mana nanti akan teman-teman temui ketika dunia perkuliahan selesai. Tapi tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin sama kakak-kakak kita yang keren, yang mana nanti mereka akan bercerita terkait dunia karir sesuai dengan pengalaman mereka dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, nggak usah lama-lama, langsung aja. Email atau surat lamaran seperti apa sih yang membuat kakak tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut? Yang pasti emailnya itu harus jelas yang pertama. Yang pasti adalah yang inovatif, kreatif, dan informatif. Dan penyampaiannya juga persuasif. Jelas itu dalam arti informasi yang ada dalam email itu sudah mencangkup semua informasi yang dibutuhkan bagi para pemberi kerja. Dari teman-teman memperkenalkan diri ya, dari nama, kemudian alamat, kemudian kontak, dan juga biasanya melampirkan email apa yang bisa dihubungi. Kontak itu sudah pasti nomor handphone. Jadi hal seperti itu biasanya ditulis di body email. Kemudian pada sesi subjeknya, di bagian subjek juga harus jelas lamaran pekerjaan untuk posisi apa biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus lengkap ya, teman-teman melampirkan CV atau kurikulum vitae. Jadi teman-teman memperkenalkan diri tuh di kurikulum vitae. Kurikulum vitae-nya juga nggak perlu panjang-panjang, tapi juga jangan terlalu singkat sehingga tidak menjelaskan teman-teman sekalian. Kakak tertarik untuk mengundang pelamar yang seperti apa sih untuk interview? Dan apakah sesuai kualifikasi saja sudah cukup? Nah, biasanya yang dipanggil itu kita akan melihat dari kualifikasi. Memenuhi kualifikasi atau sesuai kualifikasi saja tidak cukup, karena itu dilakukan ketika screening di awal. Yang ingin saya lihat adalah yang membuat saya penasaran ketika tes tertulis atau ketika tes karakteristik, apakah sesuai apa yang ia tulis dengan yang nantinya ketika ia sampaikan ketika lisan. Itu yang akan saya undang interview. Jadi kan sebelum teman-teman melamar, pasti kan membaca persyaratan, kualifikasi yang paling pasti sesuai nggak dengan kriteria. Apabila sesuai kan pasti akan mudah ya untuk memanggil. Tapi seringkali tersebut yang sesuai dengan kriteria itu lebih dari satu. Misalnya yang sesuai dengan kriteria ada 10, padahal kita mau manggil itu cuman 3 atau cuman 5 atau posisinya bahkan cuman 2 gitu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk kelebihan kuota tersebut kita akan memilih ini. Nah, memilihnya yang paling mana? Yang paling rankingnya paling bagus dari segi persyaratan. Misalnya kalau dari IP ya, banyak biasanya yang nanya apakah IP ngaruh kak sama rekrutmen, ngaruh di proses seleksi awal ya, screening. Jadi teman-teman ketika screening itu akan dilihat IP-nya. Kalau misalnya memang IP-nya nggak memenuhi persyaratan, biasanya langsung dicoret atau seperti apa, atau masuk ke dalam waiting list gitu. Jadi bisa akan dipanggil selanjutnya gitu. Ranking paling menarik dari IP, pengalaman bekerja, kemudian kalau fresh graduate biasanya pengalaman berorganisasi gitu. Jadi teman-teman itu berorganisasi juga sangat dinilai, sangat dilihat seperti itu ya. Jadi harus menarik dan juga harus sesuai dengan kualifikasi. Pertanyaan yang seperti apa yang sering kakak tanyakan dalam interview? Teman-teman dari rekrutmen atau dari perusahaan itu akan menggali kepribadian kita dan juga kemampuan kita. Jawaban ini bisa menjadi variatif. Saya pribadi, jika pro hire, saya akan menanyakan tentang masalah apa yang pernah dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya. Untuk pemula, biasanya akan diberikan case atau beberapa pertanyaan. Kemudian, saya ingin dengar solusi seperti apa yang akan diberikan oleh pelamar. Tujuannya untuk melihat pola pikir dan cara menemukan solusi yang dilakukan. Apakah sesuai dengan budaya perusahaan, sesuai dengan yang perusahaan butuhkan atau tidak. Seperti itu. HRD itu akan bertanya tentang kepribadian, keseharian, dan hal-hal general yang teman-teman itu biasa lakukan dan teman-teman kuasain.
Misalnya teman-teman akan ditanya tentang profilnya teman-teman, berasal dari mana, kemudian lulusan apa, kemudian juga pernah belajar apa saja gitu di dalam perkuliahan ataupun punya pengalaman apa, seperti itu. Kemudian setelah bertanya, teman-teman jawab aja sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan jawabannya. Biasanya teman-teman rekrutmen akan bertanya seputar tentang pengalaman apa saja yang sudah dipunya. Kalau teman-teman punya pengalaman pekerjaan di masa kuliah atau setelah kuliah, ceritakan dengan rileks, dengan tenang, dengan jelas ya, dengan runtut juga. Kalau bisa ketika menjelaskan itu penjelasannya terstruktur, jangan lompat-lompat ya. Nanti habis nyelesain kuliah, nyelesain kerja, habis kerja terus balik lagi kuliah, itu tidak terstruktur. Jadi terstruktur dari awal sampai akhir dan juga tenang, rileks, seperti itu. Kemudian biasanya juga teman-teman dari rekrutmen bertanya seputar tentang kelebihan, kelemahan ya. Kalau begitu pertanyaan ini akan mencari tahu seberapa kenal sih diri kita tentang diri kita sendiri. Kita harus bisa se-fair mungkin terhadap diri kita. Kalau kita punya kelebihan pasti kita punya kekurangan ya, harus fair kita kepada diri kita sendiri. Kemudian selain itu, kalau misalnya teman-teman fresh graduate juga biasanya akan ditanyakan seputar skripsi. Skripsi ini bisa ditanyakan judul, kemudian membahas topik apa. Nah, teman-teman ini keluarkanlah idealisnya teman-teman. Jika kakak diminta untuk mengurutkan sesuai dengan bobot di antara IPK, juara lomba, pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, dan pengalaman kerja jika punya, bagaimana sih urutan yang paling berat bobotnya hingga bobot yang paling rendah dalam rekrutmen menurut kakak? Buat yang paling besar dalam rekrutmen, apakah IPK ataukah pengalaman atau nilai yang lain-lain? Jujur semuanya itu dapat berpengaruh apabila teman-teman itu benar-benar dapat esensi dari pengalaman yang teman-teman lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan masa kuliah kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Isi dengan hal-hal yang berguna yang bisa untuk meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan dan juga meningkatkan pola pikir kita. Tentu bobot itu macam-macam ya. IPK yang bagus dan sesuai kualifikasi dalam arti latar belakang sesuai itu adalah screening berkas di awal. Bayangkan kita hanya butuh 2 pegawai nantinya, tetapi yang melamar ada 10.000 orang. Bagaimana cara kita men-screening? Yang pasti dengan IPK yang bagus. Lolos IPK dulu, kemudian pengalaman seperti pengalaman bekerja, organisasi, magang, juara dan sebagainya, itu adalah bekal yang nantinya dapat membantu pegawai untuk bekerja bersama dalam tim, dalam dunia kerja. Namun apabila diurutkan, biasanya teman-teman dari pemberi kerja atau pewawancara akan menitik beratkan apabila teman-teman punya pengalaman kerja. Kemudian yang kedua, apabila teman-teman punya pengalaman organisasi saja, itu juga nggak masalah. Baik lagi ya, yang penting organisasi itu bisa memberikan efek pada pola pikir teman-teman. Tapi apabila teman-teman punya pemikiran seperti itu yang di luar dari diri teman-teman, bisa ingin menggerakkan masyarakat, lingkungan sekitar, itu sangat baik. Apalagi kalau teman-teman juara lomba, wah itu akan meningkatkan juga nilainya teman-teman. Jadi teman-teman punya nilai plus, yaitu punya nilai kompetitif ya. Teman-teman punya nilai kompetitif yang bisa untuk dibagikan kepada rekan-rekan di pekerjaan. Kemudian baru kepanitiaan, kemudian magang, itu juga sangat dinilai. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman pekerjaan, itu punya nilai plus tersendiri. Seperti itu. Kalau IPK biasanya tidak ditanyakan ketika wawancara. Hanya tadi ya yang sudah saya jelaskan pada jawaban sebelumnya, IPK itu akan diseleksi di awal, diseleksi berkas. Ketika ada pelamar yang sudah sesuai dengan kualifikasi, namun kakak memilih untuk tidak menerimanya, apa sih yang menjadi alasan dibaliknya? Kalau misalnya hal seperti ini tuh sangat wajar ya menurut saya, sering terjadi di perusahaan. Alasan yang paling masuk akal adalah sikap dan perilakunya. Seperti apa sikapnya dalam menghadapi masalah, kemudian apakah menerima saran dan kritik, lalu bagaimana dia bersosial media, itu juga dipertimbangkan. Karena banyaknya pelamar juga banyak pertimbangan. Apalagi sekarang di masa pandemi ini biasanya melamar ratusan, bisa sekarang ribuan. Nah biasanya teman-teman itu adalah kalah dalam persaingan
persaingan yang tadi saya bilang di awal ya, ada ranking gitu atau urutan. Jadi apabila ada 10 nih yang lolos biasanya, tapi yang dibutuhkan tuh cuma 2, biasanya akan di ranking mana yang paling kriterianya paling masuk di antara 10 tersebut. Jadi ranking nih, oh ini yang IP-nya tinggi, ini pengalaman organisasinya ada banyak, oh yang satu lagi ada pengalaman kerja. Jadi akan dinilai dari situ. Selain itu juga ada beberapa hal sih yang bisa menyebabkan dia tidak dipanggil. Wawancara udah bagus, kemudian psikotesnya lolos, FGD-nya cakep. Apa yang bisa menyebabkan dia tidak terima? Nah, biasanya juga ada sikap atau attitude. Nah, attitude ini merupakan hal di luar kriteria yang pasti akan dinilai oleh setiap pemberi kerja. Pesan kepada kita dong Kak, para calon sarjana. Jadi yang pertama kali, jangan takut ya, jangan terlalu takut pada momok ketika lulus itu kita menganggur ya. Wajar, semua orang pasti ada masanya menganggur, baik itu yang sebentar maupun yang sifat jangkanya lama. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ketahui dulu kita mau jadi apa sih ke depannya. Habis lulus kita mau ngapain. Jadi teman-teman itu banyak sekali ya portalnya. Yang paling penting teman-teman tuh bisa aktif dan tahu teman-teman mau kemana. Misalnya juga setelah itu rencanakan lebih detail lagi. Misalnya teman-teman mau masuk ke perusahaan BUMN ya. Teman-teman harus tahu prosesnya seperti apa. Kemudian tahapan-tahapannya apa saja, kemudian yang dibutuhkan model tesnya seperti apa, teman-teman harus ketahui, sehingga nanti teman-teman ketika sudah masuk ke prosesnya, teman-teman tuh nggak bingung. Kemudian selanjutnya setelah kita ketahui nih, kita harus memasang mental yang kuat, karena nggak semua orang itu sekali daftar pekerjaan langsung dapat. Ada mungkin belasan atau puluhan perusahaan yang harus kalian lalui, yang harus kalian lewati untuk bisa sampai ke perusahaan yang impiannya teman-teman. Jadi teman-teman harus kuat mentalnya, jangan menyerah dan tetap aktif ya, tetap aktif dalam mencari pekerjaan. Terus mencari pekerjaan dan juga mencari informasi-informasi. Seperti itu. Selain itu juga selama teman-teman menunggu dapat pekerjaan yang terbaik, teman-teman jangan jangan lupa dan juga jangan menyerah untuk menambah skill. Pesan saya untuk teman-teman calon sarjana di luar sana yang ingin mendapatkan pekerjaan, mulailah mendaftar portal-portal universitas atau akun-akun atau aplikasi-aplikasi yang memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan sebelum lulus, sehingga tidak ada jeda waktu yang panjang menganggur untuk menunggu panggilan pekerjaan. Tetapi janganlah putus asa, terus giat belajar. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya dimensi dan jalan rezekinya masing-masing. Dan jika bisa, jadilah seorang pengusaha dan pebisnis yang dapat menyediakan lowongan untuk orang lain. Dan itu bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Apa yang membuat kakak lebih unggul dari pelamar-pelamar lain hingga akhirnya HR memutuskan memilih kakak? Yang membuat saya sebenarnya itu lebih unggul dibandingkan kandidat-kandidat pelamar yang lain itu adalah paket komplit saya yang saya sempat jalani selama kuliah di FEB Undip. Menurutku, ada dua hal yang membuat aku unggul. Yang pertama, karena aku memiliki akademik yang baik, dan yang kedua, aku juga memiliki kegiatan non-akademik yang baik. Jadi dulu itu saya nggak hanya unggul di bidang IPK atau akademik, tetapi saya juga sering mendapatkan juara di perlombaan, lalu juga aktif di organisasi, aktif di kepanitiaan dan leadership, lalu juga saya pernah 2 kali student exchange ke luar negeri, lalu juga menjadi volunteer dan pengalaman-pengalaman lainnya yang tentu saja membentuk saya sehingga saya ini bisa memiliki soft skill yang cukup baik gitu dibandingkan dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Pengalaman-pengalaman kita semasa kuliah itu tuh akan menjadi nilai kita di mata recruiter untuk memutuskan apakah kita berhak lanjut ke tahapan selanjutnya atau mungkin hingga ke tahapan akhir. Jadi recruiter akan melihat ketika kuliah itu kita memiliki kegiatan aktivitas apa saja dan itu bisa menjadi pintu gerbang bagi kita untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Apalagi jika kita tuh mampu balancing antara kedua kegiatan tersebut, itu akan menjadi nilai tambah bagi kita di mata recruiter. Gimana sih perjalanan kakak sebelum menjadi bagian dari perusahaan yang sekarang? Kebetulan ada salah satu senior yang dia itu 2 tahun di atasku. Jadi dia coba bilang gini sih, kalau kamu mau tahu setelah kamu mau lulus nanti jadi apa, kamu bisa cobain dengan cara internship, lalu juga ikut competition. Dan setelah aku buktiin, itu tuh bener banget teman-teman. Jadi kayak aku tuh kan ikut
internship itu selama kuliah tuh 4 kali. Setelah aku jalani, aku ngerasa banget nih, aku tuh seneng banget di bisnis. Setelah itu aku jadi mengambil keputusan gitu. Setelah nanti aku lulus, waktu di semester 6, semester 7 itu aku udah dapet keputusannya. Aku mau setelah lulus itu kalau nggak jadi konsultan, itu jadi masuk manajemen trainee perusahaan swasta. Udah spesifik kayak gitu. Tentunya perjalanannya nggak mudah ya. Perjalanannya itu dimulai dari sejak aku menyelesaikan sidang akhir skripsi. Jadi sejak selesai sidang akhir skripsi itu aku segera menyelesaikan segala proses administratif hingga akhirnya aku mendapatkan SKL atau surat keterangan lulus. Nah dengan SKL itu udah menjadi start aku tuh untuk mendaftar ke berbagai perusahaan. Nah selain menyiapkan SKL, aku juga langsung segera tes TOEFL untuk mendapatkan sertifikat TOEFL karena TOEFL itu umumnya adalah persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi aku udah siap sebelum nantinya ada persyaratan itu. Nah, tiap hari tuh setelah sidang skripsi kerjaanku cari-cari info lowongan kerjaan dan beberapa kali dipanggil, beberapa kali enggak, tahap hanya ke lolos tahap 2 atau bahkan hingga ke tahap akhir, korban biaya, tenaga. Itu benar-benar jadi yang harus dikorbankan gitu loh oleh job seeker. Nah hingga akhirnya aku mendapatkan pekerjaan pertama aku itu di bulan April dan aku sendiri wisuda Januari di konsultan perpajakan sebagai tax researcher. Nah aku harus menjalani masa probation dulu atau masa percobaan selama 3 bulan. Namun di tengah masa probation tersebut ternyata dari rekrutmen aku yang sebelumnya aku ikuti, aku kan ikut banyak banget rekrutmen tuh ke lembaga riset, ke perbankan, lalu juga ke instansi pemerintah, ke lembaga negara, dan di lembaga negara salah satunya itu aku dapat pengumumannya yaitu di OJK di tempat aku sekarang, hingga akhirnya aku tidak memutuskan untuk menjadi pegawai tetap di konsultan pajak dan akhirnya aku berpindah ke OJK. Tips dalam menghadapi HR saat interview versi kakak apa aja sih? Dan menurut kakak, kira-kira apa aja yang perlu kita persiapkan sebagai pelamar untuk menghadapi interview? Interview HR itu sebenarnya menurut aku tipsnya paling simpel adalah jadilah diri kalian sendiri. Jadilah diri kalian sendiri, jangan bohong. Kenapa? Karena HR itu bisa ngelihat gerak-gerik kita loh, kayak kalau kita tuh bohong terus ya ngaku-ngaku gitu, misalnya secara CV tuh kalian juga harus jujur gitu dengan pengalaman kalian yang pernah kalian jalani selama kuliah. Terus ketika nanti di interview sama HR dan kalian itu bohong, kalian kan pasti mikir kan kayak gitu, ketahuan banget kalau bohong gitu. Jadi menurut aku sih be honest aja dengan kondisi kalian, tapi juga persiapan, jadi be prepared dengan apapun requirement yang dibutuhkan HR. Terus kalian juga harus make sure every details. Jadi contohnya itu ketika kalian daftar kerja, kadang kan masukin CV-nya tuh online, formatnya itu misalnya permintaannya adalah Excel atau permintaannya adalah Word atau PDF, itu tolong diikutin gitu. Jangan kalian ngide bikin pakai format kalian sendiri, karena kalau misalnya mereka diseleksinya by mesin, pakai mesin, otomatis pasti CV kalian udah gagal ya, udah pasti nggak akan keterima gitu. Menurut aku ada 3 tips menghadapi HRD saat wawancara. Yang pertama adalah percaya diri. Karena dengan kamu tidak minder, kamu tuh bisa mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam diri kamu. Lalu tips yang kedua adalah stay true to yourself atau menjadi diri sendiri. Karena dengan kita memberikan jawaban jujur, itu kan artinya jawaban itu berasal dari diri kita sendiri. Sehingga kita tuh nggak mengarang-arang jawaban. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan itu dengan lancar. Dan sebagai tambahan informasi, kalau kita diberikan pertanyaan saat wawancara, sebisa mungkin kita segera menjawab. Jadi jangan terlalu lama dalam memikirkannya. Lalu yang ketiga adalah tunjukkan antusiasmemu dan semangatmu, dan bagaimana kamu tuh mau terus berkembang dan belajar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Sebelum wawancara, menurut aku tuh nggak ada salahnya kita tuh menyiapkan daftar pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan saat wawancara. Jadi jika kemungkinan pertanyaan ini benar-benar keluar, kita tuh bisa menjawab dengan lebih lancar. Namun kita jangan menutup diri atas challenge pertanyaan yang diberikan oleh HRD. Bagaimana sih kehidupan dalam dunia kerja? Yang pasti itu menurut aku dunia kerja itu jauh berbeda dari dunia kuliah gitu. Pertama kali aku kerja tuh jujur kerasa banget capek sih, dalam artian kalian masuk jam 8, pulang jam 5, itu pun kalau tank gitu. Kalau harus lembur, kalian pulangnya kan berarti lebih malam lagi. Beda jauh dengan ketika kita kuliah tuh kita punya fleksibilitas waktu. Hal yang paling terasa berbeda banget lagi adalah dari segi tanggung jawabnya dan juga ekspektasi
orang-orang terhadap kalian. Apapun yang kalian lakukan tuh lebih dipertanggungjawabkan gitu di dunia kerja. Ya walaupun salah tuh still okay sih, it's a platform for you to learn gitu, tapi ya pasti diminimalisir dong. Kalau misalnya kita kerja terus kita salah, kita bikin rugi perusahaan 5M gitu, gimana coba, ya enggak? Terus karakter orang itu juga macam-macam. Karakter bos kamu, misalnya bos kamu dan bos dia tuh beda gitu, bisa jadi kan kayak gitu. Ya intinya tapi menyenangkan sih menurut aku. Sebenarnya selama kita bisa kerja di sesuatu hal yang kita tuh senangi gitu, dan kita tuh emang passionate about itu, menurutku it's going to be fun and worth it gitu untuk belajar. Nah, tentunya kehidupan di dunia kerja beda ya dari perkuliahan, dimana kalau di perkuliahan kan kita masih bareng sama teman-teman, atau misal dalam mengerjakan tugas kita masih bergantung ke orang lain. Ketika dunia kerja itu tuh kita udah gak bisa bergantung ke orang lain, kita cuma bisa punya diri kita sendiri. Dan kalau kuliah itu kan kita tidak dibayar, tapi kalau bekerja kita tuh kan dibayar. Jadi atasan, orang yang merekrut kita itu kan tentunya mempunyai ekspektasi kepada diri kita atas pekerjaan yang kita hasilkan. Jadi sebisa mungkin kita mampu memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan kita. Nah, terus di dunia kerja pun orangnya bermacam-macam karakteristiknya, dan kamu harus memastikan untuk tetap profesional gitu. Dan yang terakhir, tips kepada kita, para mahasiswa, dalam mengejar karir sesuai dengan pengalaman kakak dong. Yang pertama tuh adalah know what you want to be in the future gitu. Kalian tuh harus benar-benar tahu dalam artian passion kalian apa, nanti visi kalian 5, 10, 30 tahun ke depan tuh kalian mau jadi apa gitu. Jangan daftar suatu pekerjaan tuh karena tren, atau jangan daftar suatu pekerjaan itu karena teman-teman kalian pada daftar gitu. Jadi aku tuh udah benar-benar ngerti nih ke depan itu purpose-ku itu apa gitu, aku mau jadi apa. Makanya untuk mencapai titik ini itu aku kerjanya dari sini, dari divisi ini, dari misalnya jenis pekerjaan seperti ini gitu, yang bisa membentuk aku untuk mencapai titik akhirku gitu. Kalau aku I believe that each of us itu punya panggilan yang berbeda-beda. Kita tuh punya strength dan weakness yang berbeda-beda gitu, yang tentu saja itu akan dibutuhkan di kemudian hari gitu oleh masyarakat. Nah itu kalian coba gali aja kan. Jadi kayak kalian tuh harus gali strength and weakness kalian tuh apa yang kalian bisa, apa yang kalian gak bisa, apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka. Itu kalian harus, kalian yang lebih paham dengan diri kalian sendiri gitu intinya. Jadinya tips aku kalau misalnya kalian mau mengejar karir yang sesuai dengan apa yang kalian bisa gitu, it's going to be fun gitu. Kenapa sih? Karena sebenarnya pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita bekerja walaupun kita misalnya nggak dibayar pun kita senang gitu. Kenapa? Karena kita passionate about it. Setidaknya perlu yang pertama persiapan dari jauh-jauh hari, lalu yang kedua perlu persiapan menjelang lamaran pekerjaan, dan yang ketiga perlu tekad dan kerja keras. Yang pertama, persiapan dari jauh-jauh hari. Di sini maksudnya adalah ketika kita masih kuliah. Ketika kita masih kuliah itu kita masih punya waktu dan kesempatan untuk mengembangkan diri kita. Kita bisa ikut lomba, kita bisa ikut kursus, sertifikasi, kita bisa aktif dalam berorganisasi. Karena pengalaman-pengalaman kita waktu kuliah ini bisa menjadi pintu gerbang bagi kita untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Yang kedua, persiapan menjelang lamaran pekerjaan. Jadi ketika udah selesai sidang, segera urus SKL. Jadi jangan nunggu wisuda dulu untuk dapat ijazah. Karena dengan SKL kita tuh udah bisa start mengejar karir. Lalu persiapkan juga persyaratan yang umumnya ada di persyaratan dalam melamar pekerjaan. Lalu ini teknis, tapi menurut aku ini juga penting sih di era sekarang, yaitu persiapkan CV dan cover letter dalam bahasa Inggris. Karena kemampuan dalam bahasa Inggris, khususnya bagi mahasiswa, itu akan menjadi pertimbangan bagi rekruter untuk memutuskan apakah kita lanjut ke proses selanjutnya atau tidak. Yang ketiga, ini yang terpenting menurut aku adalah tekad dan kerja keras. Jangan pernah menyerah dalam mengejar karir. Gagal dalam proses mengejar karir itu biasa. Apalagi jika itu adalah pertama kalinya kita mengikuti seleksi. Dengan kita gagal, kita pasti jadi belajar gitu loh. Kita bisa ngerti tipe-tipe wawancara dan pewawancara itu seperti apa saja. Jadi kita bisa belajar dan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi di kesempatan yang lain. Jadi terus berusaha, lamarlah di beberapa perusahaan. Jangan cuma fokus di satu perusahaan aja. Usaha terus hingga akhirnya kamu mendapatkan panggilan. Karena
mendapatkan pekerjaan itu udah kayak mencari jodoh juga sih. Perusahaan itu mencari yang cocok buat mereka. Jadi ketika kamu belum berhasil, bukan berarti kamu buruk, tapi mungkin belum cocok aja. Jadi terus usaha, lamar-lamar terus sampai menemukan yang cocok. Semangat! Ekonomi jaya jaya ekonomi.